Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan lahir batin jasmani dan rohani dan diberikan kesempatan untuk mampu beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penelitian tindakan kelas. Namun untuk pertemuan yang sekarang kita masuk pada pokok bahasan yaitu konsep dasar penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK. Kita lihat pengertian dari PTK secara umum atau secara kasar istilahnya ya. Penelitian sendiri itu sama dengan menyelidiki atau mencari tahu ya. Pencarian atau penyelidikan itu namanya penelitian secara kasar ya. Istilahnya secara umum. Tindakan itu perlakuan ya, sama dengan perlakuan, perbuatan ya, actionnya gitu ya. Kalau kelas kita tahu, kelas ini identik dengan ruangan atau tempat. Namun kalau kita lihat di sekolah itu, yang dimaksud dengan kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Ya, itu dinamakan kelas. Terus apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas secara istilah atau secara benar ya? Ini ya, penelitian tindakan kelas atau disebut action research ya, classroom action research ya, atau CAR ya. Penelitian tindakan kelas adalah kemampuan dan kemauan pendidik ya, kemampuan dan kemauan pendidik untuk mengintrospeksi, bercermin, merefleksi dan mengevaluasi dirinya sendiri ya. Mengevaluasi dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan keprofesionalannya dalam pembelajaran. Di sini kita perlu garis bawahi kemampuan dan kemauan. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, maka tidak bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Ada kemauan tapi kemampuan tidak ada atau ilmunya tidak ada, tidak tahu caranya, langkah-langkahnya seperti apa, maka tidak bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Makanya di sini salah satu syaratnya yaitu harus memiliki kemampuan atau memiliki ilmu, tahu tentang caranya. Apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas, langkah-langkahnya seperti apa. Terus kalau misalkan permasalahan itu yang seperti apa yang bisa dilakukan penelitian tindakan kelas. Makanya di sini kemampuan ada dan kemauan juga ada dari pendidik ya. Kita garis bawahi pendidik di sini adalah guru atau calon guru. Karena kita ketahui penelitian tindakan kelas di sini penelitian yang dilakukan di dalam kelas atau maksudnya di dalam pembelajaran. Tentunya yang melakukan penelitian di situ adalah pendidik atau guru atau calon guru, mungkin juga tenaga kependidikan yang ada kaitannya dengan untuk meningkatkan keprofesionalannya dalam pembelajaran ya. Dari pendidik di sini mengintrospeksi atau bercermin atau merefleksi dan mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi untuk mengetahui untuk meningkatkan salah satunya proses pembelajarannya di situ, maka seorang pendidik atau seorang guru melihat dari hasil yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran, apakah pembelajaran itu sudah benar, mungkin cara menyampaikan materinya sudah benar, atau metodenya sudah sesuai, atau media yang digunakan di situ relevan dengan materi dengan karakteristik peserta didik atau masih belum ya. Makanya di sini biasanya dilakukan penelitian tindakan kelas ketika pembelajaran di situ mengalami permasalahan. Maksudnya permasalahan di situ ketika pembelajaran hasil belajar peserta didik di situ kurang. Makanya perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Penelitian tindakan kelas di sini tadi sudah disampaikan introspeksi diri dari seorang pendidik ya. Melihat dari hasil evaluasinya, mungkin dari proses pembelajarannya kok tidak maksimal, sehingga mendapatkan hasil belajarnya juga kurang maksimal. Yang biasanya disebabkan salah satunya di situ adalah perencanaannya kurang matang ya.
perencanaannya sudah baik, namun prosesnya juga harapannya harus baik dan hasilnya juga ingin yang terbaik. Akan tetapi kadang-kadang perencanaannya sudah disusun sedemikian rupa, ketika pelaksanaannya tidak maksimal sehingga hasilnya juga jauh dari harapan. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan di situ yang kaitannya dengan pembelajaran, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tentunya di sini kalau kita kaitkan dengan istilah, ada kata-kata keprofesionalannya. Profesional, guru atau pendidik itu adalah profesi yang profesional. Profesi itu adalah pekerjaan, profesional itu adalah keahlian yang benar-benar ahli di dalam kaitannya dalam pembelajaran. Apa saja di dalam pembelajaran di situ? Yang pertama, merancang pembelajarannya, menggunakan strategi, metode, dan sebagainya, cara mengevaluasi, cara menggunakan medianya, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Harus benar-benar ahli. Makanya di situ guru itu adalah tenaga profesi yang profesional. Tentunya kalau kaitannya dengan profesional di sini, harapannya atau tujuan pembelajaran yang kaitannya dengan pembelajaran akan tercapai dengan baik, sehingga tujuan pendidikan juga akan tercapai, gitu ya. Apa tujuan dari PTK? Yang pertama itu meningkatkan mutu atau kualitas. Kualitas atau mutu apa yang diharapkan atau yang diinginkan dari penelitian tindakan kelas, yaitu tentunya tentang pembelajaran. Meningkatkan mutu pembelajaran, salah satunya aktivitas belajar peserta didik, hasil belajar peserta didik, meningkatkan guru dalam menyampaikan materinya harus luas, harus detail, harus jelas, dan sebagainya. Ya. Yang ditingkatkan mutu kualitas. Kualitas di sini baik mencakup dari materinya, mencakup dari medianya, mencakup dari siswanya, mencakup dari produknya atau hasil belajar dan sebagainya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru mengatasi masalah. Jelas di sini yang namanya penelitian tindakan kelas bisa dilakukan ketika di dalam pembelajaran itu ada permasalahan. Ketika di dalam pembelajaran itu tidak ada permasalahan, ya, baik di situ dari siswanya, dari materinya, dan sebagainya, tidak ada permasalahan, maka tidak perlu dilakukan penelitian kelas, penelitian tindakan kelas. Karena pada hakikatnya penelitian tindakan kelas ini dilakukan ketika di dalam pembelajaran di situ ada permasalahan, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan sikap dan kompetensi profesional. Jelas di sini bahwa guru atau calon guru yang melakukan penelitian tindakan kelas di sini tentunya tidak sembarangan, ya. Kita lihat misalkan contohnya hasil belajar siswa di sini kurang maksimal, tidak sampai dengan tidak tuntas, atau kalau kita misalkan contohnya pembelajaran matematika, siswa itu dikatakan tuntas atau berhasil ketika nilainya minimal 70. Akan tetapi pada kenyataannya di bawah 70. Nah, ketika kita mengetahui permasalahan seperti itu, nilai siswa tidak mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimum, maka menuntut bagaimana kemampuan seorang guru di situ mengolah, merancang, dan sebagainya untuk meningkatkan atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Tentunya dalam memperbaiki untuk mendapatkan nilai atau peserta didik di situ untuk biar tuntas, maka perlu kompetensi atau kemampuan yang memang benar-benar ahli atau profesional dari seorang guru atau dari seorang peneliti, ya. Karena pada hakikatnya di dalam penelitian tindakan kelas di sini guru berperan sebagai peneliti. Seseorang yang melakukan penelitian tindakan kelas juga harus memiliki sikap yang profesional atau dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru. Berpikir dulu baru nanti bertindak, mencari solusinya secara baik, secara benar, baru nanti action, seperti itu ya. Bentuk yang selanjutnya yaitu keterampilan mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran. Tentunya sebagai seorang guru yang melakukan penelitian tindakan kelas, maka langkah-langkahnya yang pertama pasti ada permasalahan, ya. Karena sudah saya sampaikan tadi, PTK di sini bisa dilakukan ketika pembelajaran itu ada permasalahan.
dengan adanya permasalahan, maka menuntut keterampilan seorang peneliti, salah satunya di situ guru, yaitu mengidentifikasi. Jadi misalkan tadi sudah disampaikan, oh permasalahan seperti ini, maka kita cari permasalahannya itu dari mana, penyebabnya dari apa. Baru kalau kita tahu permasalahannya itu seperti ini, sumbernya dari mana, akarnya dari mana, maka kita menyusun atau menemukan solusinya. Baru setelah menemukan solusi, maka kita nanti action atau kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Jelas di dalam penelitian tindakan kelas di sini selalu menuntut guru untuk bersikap profesional, dan akhirnya dengan adanya bersikap profesional di situ, guru akan lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Terus di situ dalam mengambil keputusan juga tidak terburu-buru, atau di dalam setiap pembelajaran guru harus mempertimbangkan banyak faktor atau banyak aspek, ya. Apa saja, misalkan di dalam pembelajaran, 1 dari materinya, 2 dari media yang mau digunakan, 3 dari peserta didiknya, situasi dan kondisi dan sebagainya. Makanya di situ dalam bertindak harus memperhatikan faktor-faktor atau hal-hal tersebut berdasarkan dengan kurikulum dan alokasi waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Untuk manfaat, ya, dari manfaat penelitian tindakan kelas di sini, yang pertama sebagai bahan pengembangan mutu pembelajaran, ya. Adanya penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru, kita tahu ternyata di dalam pembelajaran ini awalnya permasalahannya seperti ini, saya atau kita melakukan penelitian tindakan kelas dengan solusi seperti ini, ternyata hasilnya maksimal. Nah, adanya penelitian tersebut seperti yang sudah saya sampaikan ini bisa jadikan bahan referensi bagi kita, bahwa dengan adanya seperti ini, maka kita punya solusi seperti ini, dan setelah kita laksanakan, maka dapat meningkatkan atau merubah atau mengembangkan suatu mutu pembelajaran. Nah, hasil penelitian di sini yang dimaksud dengan dijadikan bahan pengembangan atau sebagai referensi dalam mengembangkan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya, meningkatkan kebiasaan atau budaya meneliti dan menulis. Tentunya di dalam setiap pembelajaran tidak selalu mulus. Artinya di dalam pembelajaran di situ pasti akan menemukan suatu permasalahan, baik dari siswanya, baik dari materinya atau medianya dan sebagainya. Maka dengan adanya seperti itu, maka guru atau pendidik akan mencari solusi atau menentukan solusinya, atau di situ juga guru antisipasi terhadap kelemahan atau terhadap kekurangan atau terhadap hambatan, sehingga menjadi secara tidak sadar kita dengan adanya itu menjadikan budaya atau kebiasaan kita untuk bisa melakukan penelitian memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak sekolah. Jelas di sini di dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama peneliti, yang kedua adanya objek yang diteliti. Salah satunya apa? Siswa, materi, dan sebagainya. Dan salah satunya juga kita biasanya minta dukungan kepada orang lain, boleh dari gurunya, atau boleh dari teman sejawat, atau boleh dari kepala sekolah. Karena di dalam penelitian tindakan kelas, di situ yang jelas pasti ada pengamatan atau observasi di dalam kegiatan action melakukan penelitiannya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita nanti diamati, ya. Kalau misalkan saya yang melakukan penelitian, terus melakukan penelitian di kelas A, tentunya yang guru A bisa saya amati, atau saya sendiri yang melaksanakan pembelajaran, memperbaiki pembelajaran, saya minta diamati. Berarti saya meneliti sekaligus juga diteliti. Tapi harapannya kalau bisa orang lain yang diteliti, ya. Jadi mungkin guru kelasnya yang diteliti dan kita sebagai peneliti. Namun kalau misalkan ada salah satu hal
sehingga gurunya tersebut yang akan kita lakukan penelitian ternyata berhalangan dan sebagainya, maka bisa minta orang lain atau kita sendiri yang peneliti sekaligus juga diteliti, ya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan guru tentang penjabaran kurikulum. Jelas di dalam penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas ini kaitannya dengan pembelajaran dan pembelajaran itu terlaksana atau dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan itu mengacu pada silabus mengacu pada program semester mengacu pada program tahunan. Tentunya yang dimaksud dengan prota, promis, silabus, RPP di situ mengacu pada kurikulum yang berlaku. Entah di situ kurikulum 2013, kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka, dan sebagainya. Makanya dengan secara sadar maupun tidak sadar, ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, pasti kita mengacu pada kurikulum. Sehingga dengan mengacu pada kurikulum, kita juga akan belajar tentang kurikulum. Selanjutnya yaitu mendorong proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Di dalam penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang tujuannya untuk mencari solusi atau menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga permasalahan-permasalahan, misalkan di dalam pembelajaran kurang menarik, siswa tidak enak, tidak nyaman, di dalam pembelajaran siswa terlalu tertekan, atau siswa tidak aktif, maka yang melakukan penelitian di situ bagaimana mencoba atau mempraktikkan pembelajaran yang nyaman, yang baik, menarik, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Dari karakteristik penelitian tindakan kelas, yang pertama dilakukan oleh guru atau calon guru. Jelas penelitian tindakan kelas di sini dilakukan oleh guru atau calon guru karena penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang melaksanakan pembelajaran di situ jelas adalah guru atau calon guru atau mahasiswa yang sebagai calon guru. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi di sini introspeksi atau menilai kembali apakah di dalam pembelajaran di situ, di dalam penelitian kelas, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah tuntas dalam belajarnya atau belum, apakah aktivitas peserta didik itu sangat aktif atau tidak aktif atau pasif, dan sebagainya. Refleksi ya, atau introspeksi diri atau mengevaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran di situ atau pelaksanaan penelitian di situ sudah benar atau belum ya. Maksudnya benar berarti pelaksanaan pembelajarannya baik cara menyampaikan materinya yang disampaikan oleh gurunya atau penggunaan medianya ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya dilakukan saat pembelajaran. Jelas penelitian tindakan kelas di sini karena memperbaiki pembelajaran yang kurang atau ada permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran sehingga penelitian ini dilakukan saat pembelajaran. Baik pembelajarannya di dalam kelas ataupun di luar kelas, indoor ya, dalam kelas ataupun di luar kelas. Misalkan pembelajaran penjas ya, pembelajarannya di luar kelas, tidak masalah. Yang penting di situ dilakukan saat pembelajaran karena tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran ya. Yang keempat bertujuan memperbaiki pembelajaran. Jelas ya. Tadi kalau penelitian tindakan kelas ini bisa dilakukan penelitian ketika terjadi suatu permasalahan. Apa permasalahan apa? Yaitu permasalahan pembelajaran. Maka PTK ini adalah solusi untuk memperbaiki pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu salah satu cara meningkatkan profesionalisme guru ya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan maka kita dituntut, misalkan kita sebagai peneliti, kita dituntut untuk bagaimana menyusun strategi, mengidentifikasi masalah, membuat solusinya, melaksanakannya, atau menyusun strategi dalam pemecahan masalah itu. Maka dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti itu, kita ada tuntutan untuk memperbaiki. Dengan cara seperti itu, guru adalah sebagai tenaga yang profesional dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Profesionalisme berarti
guru yang benar-benar ahli dalam memecahkan atau menyelesaikan atau memperbaiki pembelajaran yang bermasalah. Pelaksanaan bersiklus di dalam PTK di sini pelaksanaannya bersiklus, ya. Dan minimal itu ada 2 siklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan seterusnya, ya. Siklus 1 itu maksudnya putaran, ya. Putaran 1. Setelah itu dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Van Hill misalkan. Yang siklus 2 model Van Hill, siklus 3 model Van Hill, tapi cuma metodenya atau caranya yang dimodifikasi. Cara yang pertama diterapkan, ternyata ada peningkatan sedikit. Cara yang kedua ada peningkatan lagi dari pertama ke kedua. Mungkin dilanjut dengan siklus ketiga. Siklus kita ternyata dari siklus 1, 2, 3 selalu ada peningkatan, maka penelitian bisa ditutup. Namun pembelajaran tetap dilaksanakan, ya. Penelitian yang ditutup sampai 2 siklus minimal, ya. Tapi kalau masalah pembelajaran tidak ditentukan sampai siklus berapa, pokoknya sampai selesai, ya. Misalkan kalau yang di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 menggunakan tema 1 sampai dengan 10 misalkan. Jadi pembelajaran di situ tidak dibatasi tema 1 sampai tema 2, akan tetapi tema 1 sampai dengan selesai sampai tema 10. Kalau yang PTK itu dibatasi. Jadi siklus 1 mungkin pembelajaran hari Senin, siklus 2-nya pembelajaran di hari Kamisnya, siklus 3-nya mungkin di hari Sabtunya dan sebagainya. Lihat perkembangannya. Kalau tambah meningkat, tambah baik, maka penelitian tindakan kelas ini bisa di stop atau diberhentikan, ya. Yang selanjutnya, peneliti bisa berperan diteliti. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi misalkan mahasiswa melakukan penelitian dengan model pembelajaran kooperatif. Ketika kita melakukan pembelajaran kooperatif, yang mau kita lakukan penelitian terhadap guru tersebut, gurunya tidak bisa atau tidak mampu menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka yang mampu siapa? Misalkan mahasiswa tersebut, ya. Jadi mahasiswa yang calon guru, ya, misalkan S1-nya S1 PGSD atau PGMI melakukan penelitian di MI atau melakukan penelitian di SD, maka peneliti di situ berperan sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran. Peneliti sekaligus juga akan diteliti atau akan diamati ketika proses pembelajarannya. Seperti apa aktivitas yang ada di situ dan hasil belajarnya seperti apa. Makanya di sini peneliti bisa berperan sebagai orang yang diteliti, ya. Sekarang prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK tidak boleh mengganggu tugas guru. Nah, karena PTK di sini sejalan atau relevan dengan pembelajaran, PTK di situ dilaksanakan ketika saat pembelajaran, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran, memperbaiki hasil belajar peserta didik. Intinya memperbaiki pembelajaran sehingga di dalam penelitian tindakan kelas di sini bisa include atau masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar seperti halnya anak didik kita dalam belajar tidak ada yang mengganggu. Ya, cuma kita di dalam melakukan penelitian ini sebagai pembantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membantu memperbaiki pembelajaran sehingga tidak mengganggu lagi aktivitas pembelajaran. Cuma kita sebagai pembantu saja untuk memperbaikinya, ya, tidak mengganggu di dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu permasalahannya ada. Jadi ada permasalahan, fakta, nyata, benar, dan menarik untuk diteliti, layak untuk diteliti. Artinya penelitian tindakan kelas ini bisa dilakukan penelitian ketika memang benar-benar ada dan nyata permasalahan itu di dalam kelas tersebut. Misalkan kelas 1-nya ada 2 kelas A dan kelas B. Yang ada permasalahan itu di kelas A. Maka yang bisa dilakukan penelitian tindakan kelas itu di kelas A, bukan di kelas B, karena di kelas B tidak ada permasalahan. Ya. Jadi memang benar-benar ada permasalahan, maka bisa dilakukan penelitian tindakan kelas. Kalau tidak ada permasalahan, maka tidak perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya yaitu berorientasi
perbaikan pendidikan atau pembelajaran. Jelas, penelitian tindakan kelas ini memang tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Dengan memperbaiki pembelajaran, maka otomatis akan memperbaiki juga pendidikan. Karena tujuan pendidikan akan tercapai ketika tujuan pembelajaran akan tercapai. Tujuan pembelajaran tercapai, maka imbasnya pada tujuan pendidikan juga akan tercapai. Akan tetapi, kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka jelas tujuan pendidikan juga tidak akan tercapai. Jadi, yang melakukan perbaikan di situ di sekolah atau khususnya di dalam kelas. Sehingga tujuan kurikulum tercapai, maka tujuan pendidikan juga akan tercapai. Yang selanjutnya prinsipnya yaitu refleksi diri atau memperbaiki diri atau mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas di sini adalah kita melihat kekurangan yang ada di dalam pembelajaran, baik dari guru yang bertugas mengajar ataupun dari permasalahan-permasalahan yang lainnya seperti dari siswanya atau dari materinya yang tidak sesuai dan sebagainya. Sehingga dengan adanya refleksi, mengevaluasi diri, ada muncullah permasalahan di situ, kita identifikasi, kita cari permasalahan, akar permasalahannya dari mana, maka kita bisa menyusun solusinya. Dengan adanya solusi tersebut, kita lakukan actionnya ataupun tindakannya dengan cara kita nanti diamati oleh teman sejawat atau oleh guru atau oleh kepala sekolah dan sebagainya. Sehingga nantinya dengan harapan penelitian tindakan kelas di sini, peserta didik kita atau kegiatan pembelajarannya di situ menjadi lebih baik atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.